Selamat pagi. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan persamaan laju reaksi. Nah, nanti Ibu akan berikan filenya berupa PDF ya. Jadi untuk mencari persamaan laju reaksi, apa sih persamaan laju reaksi itu? Persamaan laju reaksi adalah hubungan kuantitatif antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi. Jadi misalnya ada reaksi yang demikian, maka untuk persamaan laju reaksinya rumusnya demikian. Untuk A dan B itu bisa berubah sesuai dengan persamaan reaksinya ya. Jadi ini hanya simbol saja. Kemudian ini ada keterangan di sini V itu apa, K, X, dan Y. Baik, untuk lebih memahami lagi maka kita langsung aplikasikan ke dalam soal. Jadi ini ada sebuah data percobaan yang dilakukan 3 kali ya. Di sini ada percobaan 1, 2, dan 3 dengan data yang demikian dan diperoleh laju reaksi dengan angka yang demikian. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan orde terhadap A2? Jadi di sini kenapa A2 kok bukan A saja? Kita lihat persamaan reaksinya. Ya. Kemudian ini bagaimana orde terhadap C? Kemudian bagaimana persamaan laju reaksinya dan berapa orde totalnya? Oke. Mohon maaf jika ada suara-suara yang mengganggu ya, ada suara ayam. Jadi untuk mencari orde terhadap A2, sini ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah mencari percobaan C yang sama. Jadi kita gunakan data dari percobaan 2 dan 3. Oke. Kita tulis di sini. Percobaan 2 dan 3. Berarti kalian tulis seperti ini, V3 per V2 sama dengan K. Kita gunakan A2, ingat persamaan reaksinya ya. Ini pangkat X. Kemudian ada C pangkat Y. Yang di bawahnya juga sama. A2 pangkat X. C pangkat Y. Nah, kok nggak sama dengan rumus ini? Ya, tidak sama. Kita sesuaikan dengan persamaan reaksinya. Ya. Kemudian kita kembali ke data. Seperti ini ya. V3. Nah, V3 yang mana ini? Laju reaksi. Laju itu simbolnya V. V3 berarti 16. Berarti di sini 16 per V2. V2 berarti untuk percobaan 2, 8. Kita tulis 8 sama dengan K ini dicoret saja. Kita tidak gunakan. Nah, sekarang A2 untuk percobaan 3. Oke. A2 untuk percobaan 3 berarti 0,2. A2 untuk percobaan 3 adalah 0,2. Ini ya. 0,2 pangkat X. Kemudian C untuk percobaan 3. C untuk percobaan 3 adalah 0,2 pangkat Y. Kemudian A2 untuk percobaan 2. A2 untuk percobaan 2 adalah 0,1. A2 untuk percobaan kedua adalah 0,1. 0,1 pangkat X. Kemudian C untuk percobaan yang kedua. C untuk percobaan yang kedua ya, sama dengan 0,2. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, ini 0,2 dibagi 0,2 kan sama dengan 1. Kita coret saja. Ini juga coret, Y-nya coret. Maka yang tersisa hanya data dari A2 saja. 16 dibagi 8 sama dengan 2. Kemudian 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2. Ingat pangkatnya masih tetap pangkat X. Kemudian kita cari nilai X. Berarti sama dengan 1. 2 pangkat berapa? Hasilnya sama dengan 2. Berarti 2 pangkat 1. Berarti otomatis X-nya sama dengan 1. Kita lanjutkan kembali. Untuk pertanyaan B yang ditanyakan adalah bagaimana orde terhadap C? Berapa orde terhadap C? Oke,
Kita fokuskan, kalau mencari orde terhadap C, berarti cari percobaan A2 yang sama. Berarti ini ya. Saya beri tanda. Oke, 0,1 dan 0,1. Berarti yang kita pilih adalah percobaan 1 dan 2. Percobaan 1 dan 2. Kita tulis rumusnya, ingat V2 yang di atas ya. Per V1 sama dengan K A2 pangkat X ini C ya. C pangkat Y K A2 pangkat X C pangkat Y. Oke. V2. Kita cari angka dari V2, berarti 8. V2 adalah 8 per V1. V1 adalah 2. Ini ya, untuk percobaan 1. V1 adalah 2 sama dengan K, tidak perlu ditulis lagi. Kita coret saja. Data A2 dari percobaan 2. A2 dari percobaan 2 adalah 0,1 pangkat X, kemudian ini C ya. C dari percobaan 2. C dari percobaan 2 adalah 0,2 pangkat Y per A2 dari percobaan 1. A2 dari percobaan 1 adalah 0,1 pangkat X, kemudian C dari percobaan 1. C dari percobaan 1 adalah 0,1. Oke, 0,1 dibagi 0,1 sama dengan 1, kita bisa coret. Begitu juga dengan X-nya kita tidak gunakan. 8 bagi 2 sama dengan 4. 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2. Ingat pangkatnya jangan sampai lupa. Oke, kita cari Y-nya berapa tuh? Nah, ini 4 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. 2 sama dengan 2 pangkat Y. Ini 2 pangkat 2 ya. Berarti Y sama dengan 2. Kenapa di sini 2 pangkat 2? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke, saya harap kalian tidak bingung ya. Kita sudah menemukan orde terhadap C, yaitu sama dengan 2. Oke, kita sudah sampai di pertanyaan yang C untuk mencari persamaan laju reaksinya. Jadi, ingat rumus di awal ya. Persamaan laju reaksi berarti ini yang diberi tanda warna hijau. Kita coba tulis ulang lagi. V sama dengan K pangkat X. Oke, berarti V sama dengan K. A kita ubah menjadi A2 karena di persamaan reaksinya melibatkan A2. X, nah X-nya kita ganti nilainya karena tadi kan sudah dapat X-nya sama dengan 1 ya. Angka 1 tidak perlu ditulis. Nah, B kita ganti dengan C. Karena yang terlibat dalam reaksi bukan B, tetapi C. Pangkat Y, Y-nya berapa yang kita dapatkan? 2. Berarti persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali dengan A2 pangkat 1 dan dikalikan dengan konsentrasi C pangkat 2. Untuk menjawab pertanyaan yang D yaitu orde total. Orde total kalian jumlahkan saja jumlah orde dari X-nya berapa, Y-nya berapa. Tadi kita dapat X-nya sama dengan 1 ya. Berarti sama dengan X-nya adalah 1. Kemudian tadi Y-nya sama dengan 2. Berarti orde totalnya adalah 3.